wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunsari Asika dengan NIM 220605555207 dari kelas E Pare-Pare. Di sini saya akan mereview kembali bagaimana materi penggunaan bahasa baku dalam bahasa Indonesia yang sudah saya pelajari dalam matkul bahasa Indonesia. Bahasa baku dalam bahasa Indonesia adalah bentuk bahasa yang dianggap standar dan resmi. Bahasa baku digunakan dalam situasi formal seperti pemerintahan, pendidikan, media massa, dan tulisan resmi. Bahasa baku berdasarkan pada kaidah tata bahasa dan ejaan yang telah ditetapkan oleh lembaga resmi, yaitu Pusat Bahasa. Bahasa baku sangat penting dalam bahasa Indonesia karena menjadi acuan dan panduan dalam penggunaan bahasa yang baik dan benar. Dalam situasi formal, penggunaan bahasa baku sangat penting karena dapat memperlihatkan tingkat kesopanan, kecerdasan, dan keprofesionalan seseorang. Selain itu, bahasa baku juga memudahkan orang untuk berkomunikasi secara efektif dan efisien, terutama dalam situasi formal atau dalam konteks yang memerlukan kesepakatan dan perjanjian. Penggunaan bahasa baku juga memungkinkan informasi atau pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas dan tidak menimbulkan salah pengertian. Penggunaan bahasa baku sangat penting dalam situasi formal, terutama untuk menghindari kesalahan atau kesalahpahaman dalam komunikasi. Namun, perlu diingat bahwa bahasa baku bukanlah satu-satunya bentuk bahasa yang benar dan penting. Variasi bahasa yang berbeda seperti bahasa daerah atau bahasa gaul juga memiliki nilai penting dan harus dihargai. Dalam situasi informal atau di tingkat sosial yang lebih rendah, penggunaan bahasa yang tidak baku juga dapat lebih tepat dan lebih akrab untuk digunakan. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks dan situasi dalam penggunaan bahasa yang tepat. Adapun penggunaan untuk kata atau kalimat baku, di mana dan untuk apa saja seperti proposal, karya ilmiah, surat lamaran kerja, laporan, pidato rapat, musyawarah atau diskusi, surat organisasi atau lembaga, dan biasanya digunakan di surat dinas. Sementara itu, ciri-ciri kata baku secara umum adalah 1. Tidak dipengaruhi bahasa daerah tertentu. 2. Tidak dipengaruhi bahasa asing. 3. Bukan bahasa percakapan. 4. Pemakaian imbuhan pada kata bersifat eksplisit. 5. Pemakaian kata sesuai dengan konteks kalimat. 6. Kata baku bukan kata rancu. 7. Kata baku tidak mengandung hiperkorek. Dan 8. Tidak mengandung pleonasme. Yang dimaksud pleonasme ialah berlebihan. Contoh kalimatnya seperti kita harus dan wajib ke sekolah. Mengapa disebut pleonasme? Karena ada kata yang berlebih di kata harus dan kata wajib. Ini disebut berlebihan karena dua kata ini maknanya sama. Seharusnya kita pilih salah satu saja, karena kalau memilih dua-duanya, kalimat tersebut menjadi kalimat tidak baku. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.